Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Adi Widya dari kelas SI04 dan dengan NIM 24123280. Di sini saya akan menjelaskan dari video 10, 11, dan 12 yang telah saya praktekkan kemarin. Jadi dari video 10, 11, dan 12 kemarin, saya itu membuat tabel pengumuman dan tabel materi dengan menggunakan database. Jadi kalau kemarin di video 9 kan kita membuat dengan menggunakan data statis ya. Jadi tidak bisa langsung diubah datanya karena belum diintegrasikan ke dalam database. Maka kali ini kita menggunakan database agar ketika kita ingin menambahkan sebuah data, maka langsung terganti datanya di Android Studio ketika kita membuat studio. Nah, kita langsung buka saja Android Studio. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuat database pengumuman dan materi. Kemarin saya sudah bikin, jadi nama database adalah Android Amicom dan di dalamnya terdapat tabel kelas, materi, dan pengumuman. Jadi di Android Studio ini terdapat menu pengumuman. Nah, pengumuman tuh nanti isinya adalah ini. Ada judul pengumuman sama isi dan tanggal. Untuk menu materi nanti digabungkan antara tabel kelas dan tabel materi. Nah, ini. Ya, untuk mengintegrasikan antara database dengan Android Studio, maka kita membutuhkan sebuah koneksi. Nah, di sini kita atur koneksinya itu seperti ini, sesuai dengan namanya, yaitu Android Amicom. Jadi agar Android Studio itu bisa terkoneksi dengan Android Amicom dengan database yang kita buat. Nah, di sini terdapat pengumuman tampil. Ya, fungsinya yaitu untuk menampilkan database ya pada Android Amicom. Dan di atas ini terdapat if, yaitu agar pengguna tertentu saja yang bisa mengakses Android Amicom. Jadi kalau misalnya pengguna tidak memasukkan kode Amicom OK, maka pengguna tidak bisa membuka pengumuman. Nah, di bawahnya itu terdapat JSON, yaitu agar bisa dibaca atau ditempel ke Android Studio, database-nya seperti itu. Oke, kita lanjut ke Android Manifest. Kita lanjut ke Android Manifest. Di sini kemarin ditambahkan uses permission internet, yaitu agar Android Studio bisa mengakses internet, dan juga ditambahkan juga uses clear text traffic true, bernilai true. Dan kemarin juga ditambahkan volley di Gradle script yang ini. Nah, ini kita gunakan volley yang bisa dicari di Google. Nanti tinggal dikopas, ditaruh di sini. Oke. Volley-nya bisa dicari di GitHub. Nah, kita lanjut ke pengumuman KT. Nah, di sini sama, pengumuman KT ini codingan untuk menggabungkan antara database dengan Android Studio. Jadi di sini kita mendeklarasikan dulu volley, di sini yang menggunakan variabel minta di sini. Nah, untuk mendapatkan
URL-nya ini kita bisa menggunakan API Talent Tester. Kita bisa cari di Google, terus kita membutuhkan sebuah IP address di sini. Bisa kita cari di command prompt dengan mengetikkan ipconfig, terus kita kopas bagian ini. Nah, setelah itu kita tempel di sini URL-nya. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat perulangan. Jadi, untuk menampilkan database kita membutuhkan sebuah perulangan di sini. Setelah seperti ini, jadi database yang kita buat sudah terintegrasikan dengan Android Studio ya. Jadi Android Studio sudah bisa dipakai, sudah bisa dilihat datanya di sini. Yang tadi kan kita sudah membuat Amikom OK untuk kodenya. Nah, untuk agar hanya pengguna tertentu yang bisa mengakses, maka kita membutuhkan menambahkan objek pada variabel minta data dengan tipe string request. Di sini ditambahkan objek yang tadinya belum ada. Terus yang tadinya metodenya get diganti menjadi post. Terus setelah itu di bagian bawah ini override, kita tambahkan override fun get params. Ya, kita deklarasiin kodenya yaitu Amikom OK. Ya, untuk materi KT itu sama aja seperti pengumuman KT, tidak jauh berbeda. Buat metodenya sama, post, kita deklarasiin judul dan nama. Terus di sini terdapat objek. Kita juga menggunakan volley di sini. Terus di bagian bawah juga terdapat override fun get params untuk mendeklarasikan kode Amikom OK. Cuman di sini perbedaannya ada satu, yaitu di PHP-nya, materi tampil. Di sini kita tambahkan live join kelas on materi ID kelas sama dengan kelas ID kelas. Nah, itu untuk kalau kita tidak menggunakan ini, maka data yang akan tampil itu tidak jelas ya. Jadi tidak tergabung antara dua tabel. Karena di database kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel kelas dan tabel materi. Dua-duanya harus dijadikan menjadi satu. Maka kita menggunakan live join. Di sini kita menggunakan live join. Untuk strukturnya kurang lebih sama, kita menggunakan JSON juga, dan di atasnya terdapat percabangan if else. Oke. Untuk demonya itu seperti ini. Pengumuman. Nah, jadi datanya itu sama seperti yang ada di database pengumuman. Ya, ini judul pengumumannya sama, tanggalnya juga sama ya. Ya, kita balik. Kita pencet materi. Nah, di sini untuk nama materinya dan dosen yang mengajar itu sudah sama ya dengan yang ada di sini. Materi dan kelas. Ya. Oke, jadi seperti ini saja mungkin dari penjelasan atau review beserta demo yang saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.